Shalom semua warga kerajaan. Why walk in godliness? Itu untuk membuktikan bahwa kita siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Barang siapa menantikan kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya, dia akan menyucikan dirinya dari segala kejahatan dan kenajisan. Di dalam Wahyu pasal 22 dijelaskan, ada orang yang dikeraskan hatinya, ayat 11. Ya, firman Allah berkata, siapa berbuat jahat, unjust, di sini adikia, biarlah terus berbuat jahat. Barang siapa cemar, biar terus cemar. Barang siapa benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa kudus, biarlah terus menguduskan dirinya. And he that is holy, let him be holy still. Saudara, itu sudah akan terjadi ketika orang sudah ditegur berulang kali. Tuhan serahkan kepada kecemaran. Ya, karena itu cepatlah bertobat. Saudara yang kasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ada dua kata soal godliness. Yang pertama-tama adalah orang yang kelihatannya beribadah. Di dalam ayat kelima daripada 2 Timotius 3, sebelum dijelaskan, ada orang cinta diri sendiri, manusia akhir zaman, lalu cinta uang, cinta kenikmatan, tapi tidak mencintai Tuhan. Ayat kelima dikatakan secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, having a form of godliness. Apa nih? Agama, termasuk agama Kristen, tetapi menolak kuasanya. Kuasa itu yang saya sampaikan minggu yang lalu, divine power, ya, like precious faith. Kita menerima janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saudaraku, ibadah di sini disebutkan yaitu godliness. Pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Siapa itu? Roh Kudus. Roh Kudus adalah the divine power. Jauhilah mereka itu. Jauhi orang-orang semacam itu. Kalau mau berbahagia, jangan berjalan di jalan orang, mendengarkan nasihat orang fasik, orang berdosa, duduk di kumpulan pencemooh. Jauhi. Jangan sungkan. Nah, akibatnya kalau kita tidak mau menjauhi, akan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu. Disebutkan tentang Yanes dan Yambres yang melawan Musa. Saudara dan saya ini begitu hidup di dalam godliness, kita ini melawan arus. Akibat daripada melawan arus ada persecution, akan ada aniaya. Ayat 12 menjelaskan dengan jelas, siapa mau hidup godly, yang mau hidup beribadah, yang hidup godly, akan menderita aniaya. Karena itu Rasul Paulus berkata, tirulah gaya hidupku. Ya, kita mengalami persecution, kita mengalami aniaya, kita mengalami fitnah, tetapi teguhkan hatimu. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kita suruh menjauhi, ada yang kita harus kejar, ya. Di dalam firman Tuhan dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat ke-10. Ini penting tentang knowledge of God ini, ya. Engkau telah mengikuti ajaranku. Saya ajarkan pada saudara pertama, yaitu jaga diri sendiri. Kedua ajaran, yaitu mengawasi pengajaran kita. Terakhir baru bisa menjaga kawanan. Tetapi jaga diri dulu dan jaga pengajaran. Cara hidupku, dengan godliness apa sih? Itu adalah buah daripada holiness. Pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Sebagai murid yang baik, maka Timotius sudah ikut menderita penganiayaan dan sengsara. Tetapi Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Di dalam hidup saya, begitu saya bertobat, aniaya demi aniaya datang. Sampai hal-hal yang cukup mengerikan, saudara, ya. Ancaman yang sangat-sangat absurd, yang aneh-aneh saya alami. Tetapi saya belajar firman Tuhan. Kalau mau hidup beribadah, siap ada aniaya. Tapi Tuhan akan melepaskan kita dari semuanya. God bless you warga kerajaan. Be strong in the Lord. Amin. Amin. Shalom warga kerajaan. Shalom. Bisa kasih salam kiri kanan, katakan gimana kabarmu hari ini. Haleluya. Tanya. Jangan cuma senyum, saudara, tanya gimana kabarmu hari ini. Kalau luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa, mengucap syukur Tuhan buat pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang minggu ini.
bagi kami ya Bapa. Kami sekarang mau berkumpul bersama-sama di tempat ini, memberkati akan bangsa kami Indonesia, memberkati Kabupaten Jember Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau memberkati tanahnya, airnya, udaranya, semuanya Tuhan, hanya karena Engkau sendiri yang mampu Tuhan untuk memberkati akan kami semua ya Bapa. Kami mau mendoakan Tuhan, memberkati untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami, untuk presiden dan wakil, untuk para jajarannya. Memberkati Tuhan untuk pemimpin di kota ini, Bapak Bupati dan juga Wakil Bupati. Memberkati juga sampai kepada jajaran yang paling kecil, yaitu RT dan RW. Kami percaya Tuhan, Kau pimpin mereka ya Bapa. Biarlah roh yang takut akan Tuhan ada pada mereka dalam menjalankan akan tugas-tugas mereka bagi bangsa kami ini ya Bapa. Kami juga mau memberkati Tuhan untuk pemimpin-pemimpin rohani kami di tempat ini. Untuk Bapak Timotius Arifin dan istri, untuk Bapak Ishak Latif dan istri, untuk Bapak Benny Kristanto dan istri. Memberkati Tuhan pemimpin-pemimpin gereja kami yang sudah berjaga-jaga hidupnya untuk kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau terus bekali, bertambah-tambahkan hikmat kebijaksanaan. Biarlah Kau curahkan roh yang baru atas mereka, supaya mereka juga dapat terus mempertunangkan kami jemaat-Mu denganmu ya Bapa. Kami sekarang mau siap Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Biarlah Kau yang pimpin juga Tuhan akan ibadah ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita bawa setiap kehidupan kita, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya karena anugerahnya Dia sudah menerima kita. Karena anugerahnya Dia melayakkan hidup saudara dan saya. Amin. Kami bawa hidup kami di hadapan-Mu pagi hari ini. Sebab Engkau yang sudah mengikat kami, melayakkan kami untuk ada dalam hadirat-Mu. Siapa
berharap padamu, kepadamu, Yesus. Ku percaya setiap perbuatan tanganmu, tangan yang perkasa, tangan yang kuat, menopangku untuk terus berjalan dalam rencanamu, berjalan dalam kehendakmu. Itu yang ku rindu, Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus, kehidupanmu Tuhan, rancanganmu indah bagi kami selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan, haleluya. Kalau kami melihat perbuatan-perbuatan tangan-Mu yang ajaib, kami terus percaya akan kuasa-Mu atas kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup ini hanya dipakai untuk melayani Raja di atas segala raja. Karena Engkau sudah melakukan segala hal dalam hidup kami. Dan biarlah kami mau setia sampai pada akhir hidup kami. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup Tuhan. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak Bisa. Ini janji kami kepadamu Tuhan. dari kasih-Mu. Kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu. Sudah tak bisa dari kasih-Mu Tuhan. Biar selama ku hidup bagimu, tetap memandangmu. Sudah tak bisa menjauhkanku dari kasih.
mau bersorak-sorai karena perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Amin. Sorakan haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Haleluya. Soalkan tanganku di saat aku jatuh. Kaulah sumber kuatku Tuhan. Kaulah sumber kuatku. Langkah yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyata. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tanganku nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan hidupku. Amin. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Langkah yang telah aku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku sorakan haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, haleluya. Nama-Mu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Bersorak-sorai karena Allah kita lah yang hebat, yang percaya. Katakan amin. Mari kita tepuk tangan sama-sama ya. Allah kita Allah yang hebat, Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya.
kekuasamu ajaib dan berkuasa. Kaulah Tuhanku yang hebat. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Iblis telah dikalahkan, amin. Haleluya. Tidak ada yang patut kita takutkan, karena kuasanya sudah ditaklukkan di bawah kaki Tuhan, amin. Kuasa iblis telah dikalahkan. Saudara dan saya adalah pemenang-pemenang karena anugerah Tuhan. Amin. Mari kita siapkan setiap kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman-Nya. Sebab kita percaya ketika firman Tuhan berbicara buat kita, Dia sedang menuntun langkah-langkah hidup kita. Terima kasih Yesus. Di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu ya, itu yang teguhkan kami Yesus. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melipat bagiku. hanya bersama-Mu Tuhan, kami boleh menemukan kuasa dan pertolongan-Mu. Kau ada bersamaku,
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati amen cukup Tuhan. Kami tak kekurangan apa-apa lagi, sebab ada pribadi-Mu, ada anugerah-Mu. Yesus, mampukan kami dengan anugerah-Mu. Anugerah-Mu besar, melimpahkan hidupku. Yang sudah terima anugerahnya, tepuk tangan bagi dia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Sebelum kami dengar firman-Mu, kami mau bilang terima kasih. Sebab waktu kami lihat betapa rapuhnya kami, waktu Tuhan izinkan kami berjumpa dengan keterbatasan kami, kami bersyukur supaya setiap kami sadar betul bahwa hidup kami perlu Tuhan. Dan kami perlu Tuhan bukan untuk melakukan kehendak kami. Kami perlu pribadi-Mu. Kami percaya bukan hanya pertolongan-Mu, tetapi kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Bahkan kami percaya kodrat ilahi itu Tuhan taruh dalam setiap hati kami. Sebab waktu kami kuat bukan untuk menjalani keinginan kami, melainkan untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan siang ini, pagi siang ini kami dengar firman-Mu. Kami mendengarnya bukan menjadi sebagai sebuah pengetahuan dan informasi, tapi kami terima Tuhan. Kami buka hati kami angkat tangan kami Tuhan. Kami siap dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus, urapan-Mu tercurah buat hamba-Mu juga, supaya hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi Tuhan mau dalam setiap kehidupan umat-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Yang segera bersiap katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, warga kerajaan Allah, shalom. Haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita belajar pada sebuah tema firman Tuhan yang saya katakan buat setiap kita, saudara. Setiap kali kita dengar, pahami, lakukan. Dengar, pahami, lakukan. Dan yang pasti kalau kita saudara dengar, memahami, melakukan firman Tuhan berkata kita adalah orang yang membangun kehidupan kita seperti orang membangun rumah di atas batu. Katakan amin. Percaya? Amin. Saya percaya bahwa tidak ada seorang pun dari saudara dan juga termasuk saya, ketika kita ini
menjalani hidup kita, kita tidak pernah mempersiapkan yang namanya kehancuran, kegagalan. Betul? Betul? Ya, tidak ada yang kemudian bercita-cita hancur, kegagalan itu menimpa setiap kehidupan kita. Tapi kalau yang namanya tantangan dalam setiap hidup kita, persoalan dalam hidup kita, itu tidak usah kita tolak dan juga tidak usah kita minta. Agaknya kalau diminta malah makin banyak mungkin gitu, saudara ya. Nah, kita mau belajar pada firman Tuhan pada siang hari ini, di mana kita belajar tentang hidup kesalehan. Dan kita melihat setiap saudara waktu lihat judul kita, tema kita bulan ini, saudara, hidup dalam kesalehan. Kemudian saya ingat dengan satu pribadi namanya Ayub. Sama-sama katakan Ayub. Ya, ini Ayub yang ada di Alkitab, ya. Bukan Ayub yang jual kain atau Pak Ayub jual ikan bakar, ya. Oke, bersiap? Amin. Haleluya. Boleh tampilkan, ya. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama siapa tadi? Ayub. Nah, orang itu saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lompat di ayat ke-8 dari Ayub pasal pertama. Saya tadi lupa sebutkan, saudara ya. Ini dari pasal pertama. Langsung lompat ayat yang ke-8. Dikatakan waktu iblis mendatangi Tuhan, saudara. Kemudian bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apa engkau memperhatikan hambaku yang namanya Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, seperti Ayub. Bagaimana Ayub yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Kita sudah pernah tahu, saudara, tapi kalau sudah tahu pun bukan berarti tidak perlu kita belajar lagi dari sebuah peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab. Sebab saya percaya yang namanya rema itu selalu Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita yang membuka hatinya. Amin. Jadi setiap kali dengar firman, renungkan firman di rumah saudara, hari-hari saudara, buka hati pasti tangkap sesuatu. Waktu bicara hidup saleh, saya ingat pribadi ini, yaitu Ayub. Pada waktu dia kemudian selanjutnya saudara dikatakan oleh firman Tuhan bahwa dia adalah seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Tentu pernyataan yang dibuat oleh Allah ini bukan sebuah pernyataan yang kemudian kalau saya bilang karena Tuhan mau mendapatkan sesuatu dari si Ayub. Tidak perlu, saudara. Dan juga yang kedua, kalau dikatakan bahwa Ayub ini saleh, jujur, takut Allah, dan kemudian menjauhi kejahatan, pola hidup atau hidup yang seperti ini dilakukan sudah bertahun-tahun, saudara. Ya, jangankan manusia, Tuhan aja mengenal Ayub demikian, saudara. Ya, jadi kalau kita bicara berjalan di dalam kesalehan, itu adalah sebuah gaya hidup yang kalau saya bilang tanpa mikir panjang kita lakukan itu. Setuju? Amin. Saudara, nah ya kita belajar pada pagi hari ini saudara ya. Pada waktu kesalehan itu terbangun dalam kehidupan Ayub. Dan doa harapan kita semua saudara ya, gembala senior kita menaruh tema ini buat setiap warga kerajaan Allah di Rock Ministry, International Ministry saudara. Berharap bahwa setiap saudara dan saya untuk kita berhenti, sama-sama katakan berhenti. Berhenti menjadi Kristen agamawi, katakan amin. Untuk stop saudara. Kalau kekristenan kita hanyalah agamawi dan kemudian juga ini hanya melakukan aktivitas rohani, tapi kita saudara dan saya tidak mengalami pengalaman rohani. Tidak ada pengalaman supranatural di dalamnya, perjumpaan dengan Tuhan. Tidak lagi kita saudara alami, maka yang kita lakukan saudara itu menjadi sebuah hal yang melelahkan buat kita. Ngapain gitu? Ngapain doa? Ngapain baca firman? Ngapain puasa? Ngapain beribadah? Ngapain dimuridkan? Saudara dan saya akan mengalami kejenuhan. Tetapi kalau kita melihat dalam firman Tuhan, sampai-sampai kemudian Allah menyatakan bahwa ini loh, tiada seorang pun di bumi seperti Ayub.
Saya ingat dengan satu firman Tuhan dikatakan demikian. Roma 10 ayat yang ke-8. Tetapi apa katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sama-sama katakan di dalam mulutku. Sekali lagi di dalam mulutku. Kemudian di dalam hatiku. Pastikan itu ada. Amin. Jadi bukan hanya di Alkitab, di buku atau di handphone saudara dan saya. Tapi di dalam mulut kita, di dalam hati kita itu dikuasai oleh firman. Mari kita belajar judul firman Tuhan atau sharing saya pada siang hari ini yaitu berjalan dalam kebenaran. Nah, setiap kali kita kemudian dari kata berjalan itu kemudian menunjukkan ada sebuah perjalanan yang harus kita tempuh saudara. Ya, banyak kali kita ini ketika ada di pemakaman, saudara lagi nyekar gitu. Di batu nisan itu ditulis tanggal lahir, kemudian tanggal wafatnya. Nah ini banyak kali disinggung oleh para hamba Tuhan. Dari antara tanggal lahir dengan tanggal wafat ada sebuah tanda baca namanya strip. Strip itu perjalanan saudara. Dan kemudian memang tidak ada seorang pun saudara yang kemudian bisa tahu kalaupun sekarang ada teknologi, ada sebuah di dunia kedokteran di mana orang melahirkan itu bisa ditentukan tanggalnya. Betul ya? Kalau zaman dulu enggak bisa request saudara. Tapi kalau zaman sekarang bisa saudara. Tapi tidak ada yang bisa menentukan kapan tanggal wafat saudara dan saya. Coba nih sekarang berandai-andai saudara. Ini kan namanya walking saudara. Berjalan. Ada sebuah perjalanan dan kemudian yang namanya perjalanan hidup kita di dunia, di bumi ini. Sebuah perjalanan yang sama-sama katakan fana. Artinya sementara. Amin. Untuk menuju yang namanya kekekalan. Andaikan saudara dikasih tahu kapan tanggal wafat saudara. Kira-kira apa yang muncul di benak pemikiran kita, lalu apa yang kita lakukan dengan kita punya hidup. Halo? Ini bukan orang yang divonis penyakit kritis, kronis gitu, yang kemudian dokter katakan kira-kira, betul ya? Ya ini lagi tidak hadir lagi di Surabaya saudara, rekan kita Dr. Jeffrey sama Servi saudara. Dokter mesti berkata kira-kira 2 bulan kah, 3 bulan kah, 6 bulan atau mungkin 1 tahun. Tapi tidak ada seorang dokter pun yang bisa memastikan. Nah saudara, sebuah pertanyaan datang kepada kita. Bukan karena dokter menyatakan itu, tapi ini memang dikasih tahu tanggal wafatmu nih ke tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Kira-kira saudara dan saya akan memperlakukan hidup kita seperti apa? Ada orang yang kemudian, wah saya tak sungguh-sungguh, saya tak rajin ibadah. Saya akan berbuat kebaikan. Saya akan begini, pokoknya semua yang baik gitu. Tapi ada juga ternyata orang yang begini. Kan sudah tahu ujungnya. Jadi aku nikmati saja hidupku. Nikmati kenikmatan dunia gitu kan ya. Hari gini saya pernah sampaikan healing bikin pusing. Ya tadi ini kita ada cerita saudara. Tidak salah dengan healing. Tapi kemudian karena healing, keuanganmu jadi munting, maka saudara dan saya bukannya healing tapi pusing. Betul? Ya. Kalau perlu yang letter itu saudara ya. Wah, terus kemudian itu tadi saya bilang, kalau tahu ujungnya begitu, wah ada orang yang kedua ini tipenya yang wah senang-senang, happy gitu kan. Apa yang mau dilakukan. Nanti entar kalau udah deket, aku tak sungguh-sungguh. Saya akan bertobat.
saya akan berubah. Jadi dari keduniawian, dari kedagingan jadi rohani. Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, mana saudara? Gitu. Jawab sendiri udah. Tapi pelajaran atau sharing pada firman Tuhan pada siang hari ini tidak membuat saudara kemudian bersibuk ria dan berpusing kemudian nanya Tuhan, kapan tanggal wafatku? Karena aku mau lakukan yang kedua. Gitu ya. Supaya jangan sampai aku tidak sempat tobat gitu. Nah, tapi buat warga kerajaan Allah, tentu saudara ya, hidup kita tidak perlu cari tahu kapan tanggal wafat kita. Karena setiap hari hidup kita ini seperti pujian. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani. Iya, amin. Bukan melayani diri sendiri. Sama-sama katakan melayani Tuhan. Nah, saudara, berhubung dengan perjalanan hidup kita, ya, di dalam sistem dunia yang ada di sekeliling kita, ya. Ini gambar bola dunia yang bicara tentang setiap kali bicara dunia itu bicara sistem, saudara. Ada sebuah sistem dan tadi sempat disinggung oleh gembala senior kita Pak Timotius Arifin menyebutkan bahwa keberadaan orang percaya dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala, saudara. Dan di zaman akhir ini firman Tuhan nyatakan yang kudus akan semakin kudus, yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Kecenderungan manusia berbuat jahat akan semakin meningkat, saudara. Kalau berapa puluh tahun yang lalu orang hendak membunuh, saudara, itu mikir 7, 10, 20 kali. Tapi hari ini, saudara, agaknya menjadi sebuah berita yang sangat familiar di telinga kita tentang manusia membunuh manusia yang lainnya. Tentu kemudian apa yang disampaikan oleh Yesus kepada orang percaya, murid-muridnya dalam hal ini sekarang ini kepada saudara dan saya, bahwa kalaupun domba di tengah-tengah serigala itu adalah yang kita alami sekarang ini. Jangan khawatir, kita punya gembala agung. Amin. Kita tidak perlu ikuti sistem dunia. Saudara dan saya akan nanti bertemu dengan tadi saya katakan ujungnya bagaimana waktu perjalanan kita tidak ada di dalam kebenaran. Kita ngikuti arus, cari aman. Itu yang dilakukan kemudian mungkin orang katakan enggak apa-apalah separuh-separuh. Separuh duniawi, separuh surgawi. Itu enggak bisa. Firman Tuhan berkata iya atau tidak. Selebihnya dari si jahat gitu kan. Bahkan dalam kitab Wahyu dikatakan kamu tidak panas, tidak dingin, Tuhan muntahkan. Jadi kalau ada sebuah kata gini, radikal, itu memang perlu terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Bahwa akar kita harus semakin kuat. Amin. Nah saudara, kita melihat saat ini berhubung dengan yang namanya berjalan di dalam kebenaran. Yang saudara dan saya harus pegang adalah yang pertama. Bahwa berjalan dalam kebenaran itu bahwa ada satu pribadi namanya, sama-sama katakan Allah. Katakan dengan imanmu Allah. Dan Allah yang kita sembah, juru selamat kita yaitu Yesus Kristus adalah sang sumber kebenaran. Bahkan saya tambahkan satu-satunya Tuhan dalam hidup kita. Amin. Jadi tidak ada yang lain, bukan mamon, bukan dunia, bukan apa dan siapa lagi, cuman Tuhan sumber kebenaran. Yohanes 1 ayat yang pertama berkata, sama-sama baca ayat ini, 2, 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan 2, 3, dan firman itu adalah, katakan amin. Ini Tuhan saudara. Jadi kebenaran yang adalah firman Allah, yang adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah, itu adalah pribadi Allah sendiri. Hanya Allah yang bisa menciptakan dengan kuasa firman-Nya, dengan perkataannya, dari yang tidak ada menjadi ada. Amin. Percaya amin. Bahwa
yang punya kesanggupan itu, yang memiliki daya cipta seperti itu, hanya Yesus Kristus Tuhan. Hanya Allah yang kita sembah. Nah, Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata begini. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sama-sama katakan jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus, kemudian Yesus katakan, akulah jalan, bukan punya jalan. Bukan bisa nunjukkan jalan, tapi aku sendiri ini jalan. Dan kemudian akulah kebenaran. Bukan memiliki kebenaran, bukan simpan kebenaran, tapi aku adalah kebenaran. Dan yang ketiga, aku adalah hidup. Manusia berupaya mencari hidup yang layak, hidup yang mapan, hidup yang sukses, hidup yang berhasil. Tapi kalau semuanya itu di luar yang namanya hidup di dalam Kristus, sesungguhnya yang dicapai itu bukan hidup. Haleluya. Haleluya. Orang katakan kalau mau punya hidup, pinter, punya IQ tinggi. Salah? Tidak. Tapi bukan itu hidup kita. Hidup kita adalah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian tidak berhenti setelah itu membiarkan bahkan mengharuskan Tuhan berkuasa dan berdaulat dalam hidup kita. Yang tadi saya sebutkan. Supaya firman-Nya itu ada di mulut dan ada di hati. Bukan hanya tinggal di otak. Kita bersyukur saudara, waktu kita sharing live, ya, bukan membahas bagaimana dari sudut pandang ini, ya, kalau di KM, kalau di KK, Komsal, kan tidak ada begitu saudara. Kalau ada begitu nanti saya pinjamkan buku teologi sistematika, buku ini, bukan buku itu tidak berarti, tapi waktu sharing live itu bukan firman yang di sini, haleluya. Tapi firman yang kita hidupi. Yang dimana ketika saudara memiliki tantangan. Tantangannya belum selesai. Tapi saudara berkata, saya bersyukur. Kalau bukan karena firman itu, Allah itu ada di hati dan ada di mulutku. Tidak kuat aku mengalami ini. Tidak kuat aku jalani ini. Tumbang aku. Nah, waktu saudara sharing itu, yang lain terberkati, firman Allah dikumandangkan. Bahwa apa? Dia ajaib, dia hidup, dia nyata, dan ini jangan lupa, dia terbukti. Sang kebenaran, sumber kebenaran itu harus tinggal dalam setiap kehidupan kita. Dan pada waktu kita menjadikan hidup kita berjalan di dalam kebenaran, saudara, maka kita menjadi seorang pribadi di mana kita tahu, nanti kita akan lihat saudara, tapi kita baca dulu apa yang terjadi pada Ayub setelah dipertontonkan, diumumkan, dinyatakan oleh Allah kepada iblis. Lalu kemudian itu ada sebuah percakapan lagi dan kemudian di ayat yang ke-12 dari pasal yang pertama dikatakan maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Ini Tuhan saudara ngomong sama iblis. Iblis kan ngomong, ya jelas dia saleh, jujur, takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Lawang dia itu ada covering. Nah ini loh, jadi tidak salah kalau saudara minta pertolongan, saudara datang sama Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan hanya punya pertolongan buat saudara. Amin. Pribadinya itu yang harus kita dapatkan. Firman-Nya itu, kasih-Nya itu yang harus kita punyai dalam hidup kita. Sehingga kita berkata begini, Tuhan adalah gembalaku. Itu sudah cukup bagiku. Haleluya. Nah firman Tuhan kemudian bilang, oke. Ini namanya Tuhan itu terus kemudian putuskan untuk memberikan ruang bagi iblis, saudara. Di mana namanya tes, ya, tes kesalehan, tes kejujuran, tes hidup takut akan Tuhan, tes hidup menjauhi kejahatan. Kemudian memberikan, kalau saya bilang surat izin, ya. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Saya bayangin iblis tuh sambil bersorak, yes, pasti tidak mungkin si Ayub ini tetap saleh.
Kalau aku sudah punya planning gini. Makanya saudara, orang bilang gini, ada orang percaya, enggak usah sungguh-sungguh, biasa-biasa lah. Karena kalau sungguh-sungguh, tantangannya tambah ke. Tapi ternyata waktu kita dijadikan target oleh iblis, tanda bahwa hidup saudara dan saya itu punya kualitas. Haleluya. Kalau enggak punya kualitas dibiarin saudara. Apa yang terjadi? Anak-anak Ayub mati. Lembu sapi keledai dirampas. Api membakar kambing domba dan para penjaganya. Hanya ada satu orang yang lolos. Datang sama Ayub. Pak Ayub, hanya aku saja yang selamat. Dan ini aku sampaikan kepadamu. Bahwa kambing domba sama para penjaga lainnya habis. Kemudian unta-unta dirampas. Selesai di situ, Ayub itu kalau saya bilang 0, saudara. 0, ini benar-benar 0. Istrinya sudah mulai gitu kan. Pada waktu tubuhnya ditimpa sakit bara yang busuk. Istrinya berkata, masihkah kamu menyembah Tuhan? Dalam keadaan bukan cuma 0 saudara. Tapi sampai jadi antara unta-unta dirampas sampai kemudian tubuhnya sakit bara. Itu ada sebuah percakapan lagi antara iblis dengan Allah. Oh tetap saleh. Iya jadi apa yang dikatakan anak-anak Ayub mati, lembu sapi, kambing domba dirampas, unta-unta dirampas saudara. Itu enggak ngefek saudara. Si Ayub berkata, dengan telanjang aku dilahirkan. Itu pernyataannya Ayub. Iblis ngomong, coba kalau ini lagi dilakukan. Kemudian yang dilakukan oleh iblis adalah tubuhnya sakit bara yang busuk. Melihat apa yang terjadi pada Ayub, apa yang ada di dalam benak pemikiran kita. Sepintas orang kemudian bisa berkata, jahat ya Tuhan. Halo? Bukankah kita percaya tidak ada yang kebetulan terjadi dalam hidup kita? Yang setuju katakan yes. Amin. Firman Tuhan berkata, sehelai. Ini saya ngambil 2 nih. Sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Itu enggak main-main guys. Amin. Enggak main-main. Satu helai. Saya tiap pagi terutama saudara, waktu sisiran mulai dari SMA kelas 2. Ketika saya masuk jurusan dulu, sekarang P1, P2, P3, P4 gitu kan. Zaman belum oma kan. Zaman anti, zamannya II dulu A1, A2, A3. Sejak saya masuk A1, rambut saya brodol. Tiap kali sisiran mesti ada yang rontok. Firman Tuhan catat buat kita. Sehelai aja ndak akan jatuh tanpa izin Tuhan. Tapi kalau rambut rontok masih ini kan gitu kan. Cari sabun apa gitu. Sampo maksudnya. Tapi kalau ini. Nah mari kita belajar. Jangan saudara kayaknya serem kali lah ini gitu kan. Nah enggak saudara ya. Ini enggak seram saudara ya. Nah firman Tuhan catat buat setiap kehidupan kita. Bahwa ketika Ayub menghadapi semua yang bertubi-tubi saudara. Sesaat si Ayub ini kemudian pernah dia berkata itu tadi. Dengan telanjang aku dilahirkan. Ya sudah nanti aku balik ke Tuhan juga dengan telanjang saudara. Pada waktu ada sakit bara yang busuk saudara. Itu dari kepala sampai telapak kakinya. Mengambil beling dan menggaruknya saudara. Sampai tidak berhenti-berhenti saudara. Tapi kemudian sahabat-sahabatnya mendatangi dia. Ada sebuah perjalanan yang dilalui oleh Ayub. Di mana saudara dari pasal yang kedua sampai kalau enggak salah sampai pasal yang ke-39. Ada saat di mana Ayub ini kecewa sama sahabat-sahabatnya. Ada bahkan kemudian yang ini saudara. Ayub kemudian seperti kayak mempertanyakan tentang Tuhan. Lalu di pasal kalau enggak salah di pasal yang ke-39 atau 40. LAI memberikan judul perikop Tuhan menantang Ayub.
Ada beberapa hal saudara di situ dikatakan oleh Tuhan kepada Ayub. Kamu pikir kamu siapa? Waktu ada kuda beranak, kamu tahu enggak? Waktu langit dan bumi ini dijadikan, kamu tahu enggak? Ini saudara, ketika saking beratnya yang dihadapi oleh seseorang, maka ternyata yang bermain di situ, betullah kitab Roma tadi berkata, apa yang di mulut kita, apa yang di hati kita. Halo? Pada waktu kita mengalami persoalan yang berat itu terjadi, pada waktu kita dipromosikan, berhasil, sukses, apakah firman itu ada di mulut dan di hati kita? Jangan dulu ngomong gaya hidup, jangan dulu ngomong berjalan dalam perjalanan hidup kita. Di mulut aja gak ada, di hati aja gak ada, bagaimana perilaku kita cocok sama firman Tuhan? Gak mungkin. Pada waktu orang di puncak yang tinggi, pada waktu di lembah yang kelam, itu yang kemudian bisa dilihat. Apakah kita walking in righteousness dalam hidup kita? Apakah kita tetap mempertahankan hidup kita berjalan dalam kebenaran? Apa yang dialami oleh Ayub memberikan sebuah hal dalam hidup kita. Bahwa waktu kita meyakini menjadikan Allah sumber kebenaran. Ada satu lirik pujian. Kebenaran yang kupegang. Tuhan adalah kebenaran yang kupegang. Dan tidak akan aku lepaskan. Mau aku di puncak, mau aku di lembah, aku tidak akan pernah lepaskan. Yang mau begitu katakan amin. Supaya bukan hanya beberapa orang. Aminnya mesti dari hati. Amin. Nah kemudian firman Tuhan berkata. Nah ini saudara. Maka jawab Tuhan kepada Ayub. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Siapa yang berani saudara? Siapa yang punya nyali untuk kemudian mempersalahkan Tuhan dan berkata Tuhan itu Tuhan itu jahat. Tuhan berkata yang mencela Allah, ayo monggo menjawab. Dikatakan maka jawab Ayub kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Semuanya tangan gini. Itu yang dilakukan Ayub. Karena apa? Siapa yang berani berbantah dengan Tuhan? Itu berarti bahwa kedaulatan ilahi itu tidak perlu kita pertanyakan, kita perdebatkan, kita kemudian protes. Jadi kalau kita kecewa, kita marah sama Tuhan, siap-siap kita jadi tempe penyet. Haleluya, betul ya? Jadi mau orang kan gitu, oh kalau diberkati ya mau aku. Dia satu-satunya Tuhan. Tapi kalau apa yang aku mau tidak terlaksana, ya nanti dulu. Ya bersiap aja jadi tempe penyet. Kemudian firman Tuhan sampaikan apa lagi saudara? Selain kedaulatan ilahi, berhubung dengan Allah adalah sang sumber kebenaran. Dikatakan 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Baca sama-sama ya. Nah, yang siap katakan 2, 3. Dan katakan amin. Jadi Allah sang sumber kebenaran itu punya kedaulatan. Jangan dipertanyakan, jangan diragukan. Yang kedua, sumber kebenaran itu punya yang namanya kehendak. Lagu yang sebelum firman itu tuh hidup buat saya. Waktu saya renungkan, waktu saya persiapan firman hari ini saudara. Ada satu liriknya berkata demikian. Sama-sama nyanyi ya. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Ganti teguhkan, kuatkan. Perkenananmu yang kuatkan hatiku. Pernah putus asa? Pernah udah mentok? Itu Bu, C.
mentoknya itu kalau kayak orang sakit udah di ICU. Udah remek sudah. Tapi itu tadi, perkenananmu yang hiburkan hatiku. Lemah bangkit lagi. Amsal bilang 7 kali orang benar jatuh, 7 kali dia bangkit. Amin. Amin. Karena apa? Karena orang benar, orang yang berjalan dalam kebenaran ilahi. Yang dipikirkan cuma satu. Melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Udah itu aja. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, mendidik anak-anak yang semakin hari, semakin zaman, bukan hal yang mudah buat kita, saudara. Makanya temukan Tuhan, berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkata, Dia menjamin hidup orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Dikatakan tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, kita belajar saudara. Yang kedua, berjalan dalam kebenaran. Itu berarti menjadikan Allah sumber kebenaran dalam hidup kita. Katakan yes. Nah, yang selanjutnya saudara, berjalan dalam kebenaran. Itu tanda bahwa hidup kita mengeluarkan buah kebenaran. Katakan buah. Dalam hidup saudara dan saya tadi katakan di awal. Andai-andai saudara dikasih tunjuk buat saudara dan saya. Kapan tanggal wafat kita. Apa yang akan kita lakukan terhadap perjalanan kehidupan kita. Saudara. Kalau yang kedua tadi saudara, ada orang kemudian aku happy, senang-senang, lakukan sesuka hatiku, lakukan seperti yang diinginkan. Enggak apa-apa saudara, ini bukan lagi setengah rohani, enggak. Ini udah 100% duniawi. 100% kedagingan. Nanti di ujungnya, nyaris sampai di ujungnya, aku baru sungguh-sungguh, aku baru bertobat. Betapa mengenaskan orang yang memutuskan memperlakukan perjalanan hidupnya, memperlakukan kehidupannya. Dan sekarang kalau saya katakan beberapa waktu yang lalu kita ada dalam mengejar kekudusan, saudara. Hari-hari kita di luar kekudusan Allah, maka tidak mungkin ada keluar buah-buah kebenaran dari hidup kita. Kita menyia-nyiakan waktu, kita buang dengan percuma kesempatan yang Tuhan kasih. Terutama ketika saya mau melayani, saudara, mau melayani apapun, bahkan kemudian waktu setiap kali saya bersyukur saat teduh sama Tuhan, saya selalu memperkatakan dan menanamkan ini di benak pemikiran saya. Barangkali itu adalah saat teduh saya yang terakhir. Barangkali ini adalah saat pelayanan saya yang terakhir. Barangkali pada waktu saya diizinkan Tuhan ketemu sama orang. Dan kemudian orang itu saya bagikan nilai. Saya tidak tahu, mungkin itu terakhir kali saya ketemu sama orang itu. Setiap kesempatan hidup kita pakai jadi kesempatan terakhir. Sehingga kita dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan dengan benar memperlakukan kehidupan kita. Amin. Di dalamnya tercakup banyak hal tentang hubungan sosial kita dengan keluarga, anak-anak, orang tua, mertua, dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan tangan kita. Maka kemudian memang betul bahwa warga kerajaan Allah bukan mencari uang. Tapi warga kerajaan Allah bekerja karena apa? Karena berkarya bagi kerajaan Allah. Haleluya. Amin. Jadi kalau kita kemudian dalam pekerjaan sungguh-sungguh, karena itu DNA-nya kita. Kan ada kebenaran, righteousness yang menguasai hidup kita. Tidak peduli saudara, orang kemudian ini baru toko kecil kok, ini baru skupnya kecil kok, ini baru warung kecil, ini baru apa kecil-kecil. Lalu kemudian kita besok kalau udah besar baru aku tuh lebih excellent. Telat saudara. Amin. Apalagi kalau menyangkut anak-anak. Anak-anak saya masih kecil. Masih enggak tahu apa-apa. Ya sudahlah, dia mau ngapain gitu. Enggak saudara. Apalagi saudara. Dari dalam kandungan ibu. Mama yang mengandungnya. Kita sudah mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita.
Kalau saudara memberikan dorongan kepada anak-anak, di sini ada anak-anak muda, mengejar cita-cita, bagus punya cita-cita. Orang yang paling malang di dunia adalah orang yang tidak punya cita-cita. Betul? Itu orang paling miskin. Karena untuk orang punya cita-cita tidak perlu bayar, guys. Betul ya? Punya cita-cita, tapi semua diarahkan kepada Tuhan. Nah, yang single-single ini juga ya, lagi mau pacaran atau sudah pacaran. Nah semuanya tuh fokusnya kepada Tuhan. Kemarin kami anniversary 26 tahun. Masih ada yang tidak menyangka kami itu 26 tahun. Saya beli tahu buat orang-orang muda. Nanti kita akan masuk di sini. Bukan casing itu tidak penting atau tidak perlu. Kayak kita sudah ibu-ibu gitu kan. Nyonya-nyonya rumah tangga. Pada waktu pacaran, wangi. Cantik gitu kan, ketemu pacar. Tapi kalau udah rumah tangga 1 tahun, 2 tahun, ya Lia berapa tahun? 5 tahun. Males dandan. Terus pakai daster. Enak pakai daster. Padahal kelek wis bolong. Tapi dingin ini enak. Iya tak Bu? Tapi enggak, saya pernah ke rumahnya Bu Tita itu. Cantik loh Bu Tita nih, hari-hari gitu. Rambutnya diikat gitu. Kalau enggak digerai. Tapi kan ada terus kita, alah wong wis payu ae lho. Wis gak apa-apa mambu brambang, bau gorengan, bau apa gitu. Tapi ini buat yang belum menikah juga penting. Saudara, jangan terus casing yang diutamakan. Kalau sudah umur 40, 50 akan muncul garis-garis kerutan. Ya, terus orang bilang gampang, ada caranya, solusinya. Pakai botox, pakai benang. Tapi itu kan juga ada waktunya ya kan, untuk berapa bulan tuh gitu. Tapi semuanya berujung pada, saya pernah bercakap-cakap saudara sama anak-anak muda, cowok-cowok nih, lagi ngomongin cewek gitu. Lagi ngomong cewek, dalam obrolan itu kemudian ada sebuah obrolan gini. Temennya yang satu, iku nek sing iku ayu. Nek sing ngene. Nah, terus temennya, nek sing iku rek skincare gitu kan. Terus saya nyeletuk gitu kan. Terus itu anggap lagi nih, skincare-nya tuh bukan yang 10.000, 20.000 gitu. Jadi kemudian satu temannya lagi, wah kamu nih maunya cantik tapi enggak mau modalin cewekmu besok gitu, sama aja gitu. Nah ini obrolan yang para single-single, enggak tahu single-single yang di sini. Kok pada mesem-mesem ya, yang cowok nunduk, yang cewek mesem-mesem gitu. Nah saudara, apa yang perlu kita pelajari saudara, bahwa dalam kehidupan kita, yang terpenting tuh dalam isi kita. Itu tadi saya bilang, bukan berarti apa yang tampak di luar itu tidak penting untuk diperhatikan. Tidak perlu untuk kita perhatikan. Amin. Ya, jadi perlu perawatan. Di MWM tempo hari diajar, oh ini krim malam, ini krim pagi. Ada yang masih ingat? Ya, ada krim apa lagi? Ya, ada Aaron yang waktu itu membagikannya. Kenapa? Karena kita juga merawat tubuh kita supaya kelihatan cantik saudara ya. Filipi 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Dan inilah doaku. Semoga kasihmu makin melimpah. Ingat yang melimpah apanya? Kasihnya. Dalam pengetahuan yang benar, berarti ada yang salah. Dan dalam segala macam pengertian, kasihnya ini melimpah. Sehingga kamu dapat memilih, dapat menentukan apa yang baik. Dan ini bukan menurut kacamata manusia, karena ujungnya kebaikan itu membuat saudara dan saya suci dan tak bercacat pada hari kedatangan Yesus Kristus.
Yang mengerti katakan yes. Amin. Jadi kasihnya ini mesti melimpah. Tidak boleh pudar, saudara. Kasih yang mula-mula adalah kasih Allah kepada kita yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya sudah kemudian tidak mengalami zaman kasih Tuhan, itu secara otomatis mempengaruhi bagaimana kasih kita kepada Tuhan. Sebab kita tidak bisa mengasihi Tuhan tanpa kita mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Itulah sebabnya sangat perlu, bahkan sebuah kebutuhan dalam hidup kita, ibadah, bersyukur, memuji Tuhan, bermazmur kepada Tuhan. Ya, tiap-tiap hari renungkan firman Tuhan. Walaupun mungkin cuma 1-2 ayat setiap hari. Saya katakan kepada jemaat di tempat ini di GBI Rock Jember yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Baca, renungkan firman Tuhan 1-2 ayat tiap hari. Sebab dari situlah ada pengetahuan yang benar tentang Allah. Muncul segala macam pengertian, mengerti tentang kehidupan, mengerti tentang hal yang A sampai Z dalam firman Tuhan. Sehingga kita bisa memilih. Minggu lalu Pak Benny, Bapak Gembala sampaikan, ada harus saudara dan saya next level dan ada pada sebuah level, harus ada pada sebuah level pemikiran yang kemudian tidak lagi bertanya ini dosa atau tidak dosa, ini boleh atau tidak boleh, ini dilarang atau tidak dilarang. Tapi levelnya adalah apakah ini memperkenan hati Tuhan atau tidak. Kenapa? Penuh dengan hidup yang seperti itu, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Sama-sama katakan memuliakan Allah. Kalau saudara berkata menyenangkanmu, senangkan hatimu, gimana caranya? Ya bisa juga termasuk memperhatikan pekerjaan Tuhan. Karena itu bagian dari Tuhan sendiri. Supaya jiwa-jiwa di dalam gereja lokal itu boleh tergembalakan dengan sangat baik, dengan sangat maksimal. Itu dengan kemudian Tuhan memakai salah satunya para pekerja-pekerja. Haleluya. Dan juga apa? Lewat keuangan saudara dan saya. Menaburlah sebisa mungkin. Karena sebetulnya bukan nominalnya, tetapi kepedulian kita dan inisiatif kita terhadap pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, bukan nominalnya, tapi jangan berpangku tangan, melipat tangan, berdiam diri. Tenaga enggak bisa, waktu enggak bisa. Duitnya, saudara, duitnya enggak bisa, waktunya. Terus saudara, apa yang bisa kita lakukan? Karena apa? Karena setiap saudara dan saya waktu mengambil bagian-bagian itu, ada yang sedang diproses dalam kehidupan kita. Dan untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan. Apa buah kebenaran itu? Buah kebenaran itu bicara tentang karakter. Dari bahasa Yunaninya karasen, saudara. Ada karaso juga. Saudara perhatikan gambar di depan di PowerPoint saya di multimedia. Itu dari papan kayu, saudara. Kemudian ada proses memahat, ya, karena arti dari kata karasen itu adalah memahat, mengukir, membuat tanda. Nah, itu yang sedang Tuhan lakukan dalam hidup saudara dan juga saya. Untuk kemudian apa? Gambar yang paling kanan itu adalah bagaimana saudara dan saya dibentuk, diproses oleh tangan penjunan sendiri untuk menjadi sebuah yang namanya karya tangan Allah. Karya tangan ilahi. Yang tadinya mudah putus asa, yang tadinya penakut, yang tadinya pecundang, mungkin yang tadinya sombong, yang tadinya tinggi hati, gengsinya lebih tinggi dari langit misalnya. Yang tadinya pelit, yang tadinya enggak mau mikirkan orang lain. Semua yang lain-lain juga semacam itu saudara. Dijadikan, diukir, dipahat, dibuat tanda oleh Tuhan. Dan kemudian muncul namanya buah kebenaran. Firman Tuhan tadi katakan kepada kita, dikerjakan oleh Yesus Kristus
untuk memuliakan Allah dan memuji Allah. Yang mau dibentuk katakan yes. Amin. Mau dibentuk? Tuhan terima apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita terus apa adanya. Tapi Tuhan mau bentuk saudara dan saya untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi itu memuliakan nama Tuhan ketika ada saudara punya keluarga, punya sahabat, punya teman. Itu kayak mikir, kok bisa ya kamu kayak gini sekarang. Dulu kamu gini. Kok bisa? Kita cuma bilang, karena Yesus bro. Mungkin kalau dibilang kita punya orang tua udah bendera putih gitu. Udah menyerah gitu kan. Untungnya saya sering kali bilang Tuhan Yesus terima kasih. Karena engkau enggak pernah nyerah sama aku ini waktu kita ini dibentuk. Nah kekasih Tuhan 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Boleh multimedia bantu? Karena di PowerPoint gak ada. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 katakan buat kita. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, jadi ada yang kekal yaitu karakter dalam kehidupan kita. Ada yang namanya karaso atau karasen yang dimana Tuhan sendiri yang membentuk hidup kita. Nah itu yang perhatikan karena itu yang kekal. Nah dalam proses pembentukan itu ayat 16. Ayat 16 dikatakan sama-sama baca ayat ini 2, 3. Sebab itu tetapi namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Katakan dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Nah, tapi firman Tuhan berkata, catatannya Rasul Paulus berkata, jangan tawar hati. Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati. Kalau nuruti tawar hati, Paulus akan berhenti dalam memberitakan firman Allah. Karam kapal dicambuk, diadili, dipukul, dilakukan tidak adil, diperlakukan semena-mena. Tapi Paulus tidak pernah menyerah. Paulus katakan kami tidak tawar hati. Kenapa saudara? Ayat yang ke-17. Dikatakan demikian, sebab penderitaan, sama-sama bilang ringan. Ngomongnya juga gitu saudara, ringan. Oke, jadi bilang gini juga, jangan lebay. Ini saya juga ngomong sama diri saya sendiri, jangan khawatir saudara ya. Ojo lebay gitu. Karena apa? Penderitaan ini ringan. Ya, penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan, sama-sama bilang mengerjakan. Dipahat, ditutup, saudara, dicungkil. Apa yang tidak berkenan sama Tuhan. Apa? Yang tidak perlu, yang tidak kepakai. Itu dikikis sama Tuhan. Dikatakan hasil dari pekerjaan pembentukan itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Yang terakhir ini jauh lebih besar dari penderitaan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong sama Tuhan. Amin. Jadi kalau lagi di projang, saudara enggak ada namanya jalur kilat. Enggak ada namanya jalan tikus. Enggak ada namanya jalur ekspres. Semua harus melewati jalan proses. Makanya ketika dalam hidup kita berjalan dalam kebenaran. Mau. Ini yang muncul namanya, akhirnya muncul respon salah. Kita punya moto bukan benar atau salah tetapi kalau saudara dan saya benar, tapi responnya salah, maka tidak ada karasin. Tidak ada buah kebenaran. Tapi kalau kita salah, kita keliru. Tapi responnya benar. Dengan rendah hati, saudara tidak meninggikan gengsi atau harga diri. Gitu, saudara. Tapi saudara Tuhan, iya Tuhan aku gini. Tuhan tolong aku, bentuk aku. Ya, itu tadi engkau yang memberi pertolongan. Saudara, pertolongan itu jangan selalu diterjemahkan jalan keluar dari masalah kita. Tapi pertolongan itu adalah
adalah bagaimana ketika kita sakit, ketika kita diproses, ketika kita dipahat, ketika kita diukir, Tuhan itu meluk kita. Buat saya itu pertolongan. Haleluya. Bukan jalan keluar semata, saudara. Tapi kemudian firman Tuhan berkata, jauh lebih besar dari penderitaan yang kemudian saya lihat. Bila kulihat hidupku dan karya tanganmu, ku terkagum. Amin. Cuma karena karya tangan Tuhan. Jadi biarkan hidup saudara dan saya terus dibentuk oleh Tuhan. Jangan putus asa, ya. Biarkan firman Tuhan tetap ada di mulut dan di hati kita. Selanjutnya kita melihat saudara, waktu kita memperhatikan yang tidak kelihatan daripada yang kelihatan, itu pernah terjadi pada Nabi Samuel ketika hendak mengurapi yang namanya Daud. Waktu si Samuel melihat Eliab yang gagah perkasa, saudara. Kemudian Samuel berkata, ini nih. Tapi kemudian datang Tuhan berkata kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya catat ini, saya tidak catat di PowerPoint saudara. Manusia hanya berfokus kepada kesan, bukan kepada pesan lagi. Manusia hanya fokus kepada kesan, pakai K, bukan kepada pesan. Saudara, miliki hidup yang berbobot, bermuatan, berisi pesan. Tapi bukan sembarang pesan, tapi pesan ilahi yang dimaksud. Karena ada karasen di situ. Orang dunia tidak bisa temukan damai sejahtera. Orang dunia bisa tahu ada damai sejahtera dalam karasen kita. Haleluya. Dan itu adalah pesan ilahi buat dunia ini, saudara. Bahwa masih ada yang namanya kemungkinan manusia dibentuk, dibaharui dari hari ke hari. Ketika kita membiarkan hidup kita di tangan Allah sendiri. Haleluya. Amin. Ini yang membuat saudara dan saya tidak berhenti mendoakan. Mungkin itu anak saudara, orang tua saudara, kakak atau adik saudara, doakan saudara. Karena apa? Karena tetap ada kemungkinan saudara mendoakan supaya dia berjumpa sama Tuhan. Nah Tuhan kemudian ini, kesan itu adalah kemasan. Jadi bukan tidak penting. Adalah kemasan untuk pesan ilahi tersampaikan atau terdeliver, saudara. Bisa disampaikan oleh orang-orang kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi berjalan dalam kebenaran adalah sebuah kebutuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Keharusan, kebutuhan dalam hidup kita. Maleakhi pasal 4 ayat yang pertama dan yang kedua. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian. Maka semua orang, dengar ini, orang yang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik. Fasik artinya tahu kebenaran tapi tidak melakukan. Orang yang fasik, orang yang kemudian jadi gegabah, tidak ada ketenangan, dikatakan menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi dikatakan ayat yang kedua, tetapi kamu, katakan saya, yang takut akan nama Tuhan, bagimu akan terbit, katakan surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Katakan amin. Ini ayat nats pada waktu Natal kita tahun berapa saya lupa. The Son of Righteousness. Bagi siapa muncul? Bagi orang yang takut akan nama Tuhan. Bagi hidupnya yang kemudian saya memberikan hashtag stop fasik. Izinkan Tuhan terus, bukan hanya saudara. Saya pun terus membiarkan apa Tuhan.
Apa Tuhan? Tuhan koreksi, jadi tadi dengar, pahami, lakukan. Berapa banyak kita menyibukkan justru mengoreksi orang lain. Kita lupa mengoreksi diri sendiri. Dan juga jangan ini, saudara. Ketika kemudian dalam kehidupan kita, firman Tuhan berkata, ada tantangan, ada semua yang dikatakan arus dunia itu dikatakan, saudara. Tapi firman Tuhan berkata, tenang, jangan gegabah, jangan gelisah. Orang gelisah dan gegabah cenderung tindakannya akan ngawur. Betul ya? Rumah terbakar. Dikira anaknya yang dibawa keluar. Tapi ternyata guling yang dibawa. Pernah loh itu ada kejadian. Betul ya? Karena gopo saudara. Itu sebuah sebuah ilustrasi buat kita. Lah dalam hidup kita kalau kita gopo. Itu tadi. Di mulut dan di hati bukan firman. Sudah aduh ngene ki marah. Salahkan A, salahkan B, salahkan keadaan, salahkan orang. Tidak ada yang disalahkan lagi. Ayam peliharaan disalahkan. Anjing peliharaan disalahkan gitu. Apa aja yang bisa disalahkan. Tapi firman Tuhan berkata bagi yang takut akan nama Tuhan. Akan terbit surya kebenaran. Ayat yang terakhir. Baca sama-sama ya. Saya baca dulu kalimat yang hurufnya kecil. Yesaya 58 ayat yang ke-8. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Dan lukamu akan pulih. Katakan amin. Akan pulih dengan segera. Sama-sama yang sekarang fonnya besar. Baca bareng-bareng. 2, 3. Kebenaran menjadi barisan depanmu. Dan kemuliaan Tuhan gantiku. 2, 3. Kebenaran menjadi barisan depanku dan lagi katakan kebenaran menjadi barisan depanku dan katakan amin. Diberkati amin. Bergairah hidup dalam kebenaran amin. Haleluya. Haleluya, biar pangkas kedagingan, biar pangkas yang namanya ego kita harus memangkasnya. Karena kita tahu bahwa ada janji-janji Tuhan yang luar biasa buat setiap hidup kita. Di mana Tuhan menyatakan sebagai sang kebenaran dalam hidup kita. Firman-Nya berkata saudara, langit dan bumi akan berlalu, yang tinggal tetap hanya firman Allah. Itulah sebabnya beribadahlah dengan takut dan gentar. Karena kita sudah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Nyatakan bahwa imanmu tidak akan pernah bergeser. Tidak ada yang terhilang. Doa saya dan suami adalah ketika melihat kehidupan saudara. Waktu kami saudara melihat ada kehidupan yang berhasil dalam pengenalan akan Allah. Saya tahu saudara. Ya. Keberhasilan yang akan saudara dapatkan itu akan berimbas kepada semua lini dalam kehidupan saudara. Ini bukan tentang rupiah pada akhirnya, tapi ini bicara pada kekekalan. Saya tadi sampaikan, seandainya ujung dari hidup kita yang fana di bumi ini, di dunia ini, itu ditunjukkan kepada kita. Tapi jawaban saya adalah saya tidak perlu tahu kapan. Karena setiap hari saya mempersiapkan setiap kali kapanpun ujung itu tiba. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari renungkan firman Tuhan. Saya naikkan pujian ini. Saudara renungkan firman. Saya percaya Roh Kudus bicara, menerjemahkannya sesuai dengan pribadi lepas pribadi, punya hati, punya situasi, punya kebutuhan. Roh Kudus yang sama jawab saudara, jamah saudara. Sepanjang hidupku nyata kasih setiamu, melewati apapun, kau jagai langkahku. Kuat kemuliaan-Mu,
memenuhi hidupku. Sangat haus jiwaku, rindukan pribadimu. Oh Yesus, hanya Kau Yesus, kasih setiamu lebih dari hidup. Oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku ku kan memujimu. Bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan apa yang ada di hati saudara sama Tuhan. Untuk saudara dan saya, seperti saya katakan, saya tidak perlu tahu ujung hidup saya yang fana. Karena yang saya pikirkan adalah memberi buah bagi Kristus. Talenta yang saudara dan saya punya pun itu bukan milik kita, tapi itu Tuhan percayakan buat kita. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan sepenuh hati. Sambil saudara yang mau bikin komitmen baru, bikin komitmen baru sama Tuhan. Yang terpenting hidup saudara berjalan dalam kebenaran, bukan untuk apa yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Sebab kita sudah terlampau banyak yang sudah kita dapat dari Tuhan. Hari ini kalau Dia merendahkan hatimu, Dia menegur saudara, mari rendahkan hatimu. Biarkan Dia ukir, Dia memahat kehidupanmu, karaktermu untuk sesuai dengan firman Tuhan, serupa sama Tuhan Yesus. Sepanjang hidupku sungguh nyata Tuhan, nyata kasih setiamu, melewati apapun. Kami percaya Tuhan ada bersama kami. Kau jagai langkahku, kuat kemuliaan-Mu memenuhi hidupku. Oh, sangat haus Tuhan jiwaku, sangat haus jiwaku, selalu merindukan pribadi-Mu, rindukan pribadi-Mu. Panggil namanya Yesus. Oh Yesus, hanya pegang tangannya erat-erat. Tuhan, aku perlu pribadi-Mu, aku perlu Engkau Tuhan. Buat aku semakin mengenal Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, oh Yesus, selamanya Yesus, seumur hidupku, seumur hidupku
dari Setelah kami dengar firman-Mu, kami mau bilang lagi, terima kasih. Terima kasih buat hidup yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan percayakan. Terima kasih buat anugerah, kasih, kekayaan sorga. Terima kasih Tuhan membuat kami mengenal akan Engkau. Terima kasih karena Engkau membiarkan diri-Mu untuk dikenal. Dan terima kasih kami bersyukur kami dikasihi oleh Engkau. Dan seumur hidup kami mengasihi dan melayani Engkau. Ini umat-Mu Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat-Mu yang sudah dengar firman-Mu siang hari ini. Aku percaya bahwa setiap perkataan yang keluar dari lidah bibir Allah tidak akan pernah kembali tanpa menghasilkan buah. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah roh yang takut akan Allah, biarlah hati yang haus dan lapar, hati yang mau bertekun, hati yang sabar, hati yang kuat Tuhan untuk diproses oleh Tuhan. Sang kebenaran itu terjadi dalam hidup jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Kristus yang mau terus dipakai oleh Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan. Komunitas Kerajaan atau KK adalah sebuah komunitas yang berkomitmen untuk saling mendukung, saling mendoakan, dan belajar untuk hidup sama seperti Mesias hidup. Kami mengajak bagi Anda yang rindu tertanam di dalam KK, segeralah bergabung dan hubungi Bapak Adi Chandra atau Rock Center Jember. Mari kita bersama-sama berdoa untuk bangsa dan kota kita dalam doa pagi melalui Zoom yang diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 pagi. Ibadah anak, Rocky, setiap hari Minggu pukul 8, bertempat di ruang Rocky House Music Room Mojopahit F1 Jember. Mari para orang tua, dukung anak-anak untuk beribadah dan belajar bersama dalam suasana yang penuh kasih dan keceriaan.
anniversary. Tuhan memberkati semuanya. God bless you. Terima untuk kasih. semua yang berdoa, ngucapin lewat hadiah ini juga. Tuhan Yesus melimpah-limpahkan buat jemaat GBI Rock Jember. Pengenalan akan Tuhan makin setia, makin berakar, makin berbuah di dalam Tuhan. God bless you all and we love you all. Oke, mari kita panggil anak-anak raja, anak-anak hebat yang luar biasa. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Mari para orang tua bisa berdoa bagi putra-putrinya. Demikian juga saudara yang beribadah secara online di rumah, saudara bisa berdoa bagi putra-putri saudara. Ini saya mengajak seluruh jemaat untuk mengulurkan tangan, mendukung apa yang orang tua doakan. Tuhan, hamba-Mu bersama jemaat-Mu di tempat ini mendukung apa yang orang tua doakan untuk putra-putri mereka, Tuhan. Karena kami percaya, Tuhan, pada waktu mereka dididik takut akan Engkau, dari masa kecil mereka, kami percaya di masa dewasa kelak mereka tidak akan menyimpang dari jalan-jalan itu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih mereka dari kandungan, daripada waktu masa kandungan, bahkan Kau menetapkan mereka, Tuhan, menjadi umat-umat yang diberkati oleh Engkau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, berkat yang terbaik yang daripada-Mu itu ada buat anak-anak kami, Tuhan. Perlindungan-Mu di waktu mereka ada di sekolah, di waktu mereka bermain, di waktu mereka ada dengan orang-orang yang mereka tidak kenal pun, Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi mereka, Tuhan. Dan terima kasih, Tuhan, Kau telah menetapkan masa depan yang penuh dengan harapan dan sukacita bagi hidup mereka, Tuhan. Dan Kau juga memperlengkapi kehidupan mereka dengan hikmat, pengetahuan, pewahyuan, bahkan roh keahlian itu ada bagi anak-anak kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Sebelum kita pulang, mari beri salam kiri kanan, katakan, ayo berjalan bersama-sama dalam kebenaran. Ya, ayo berjalan bersama-sama dalam kebenaran. Melaku bareng, ya, melaku bareng. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Tanganku, haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat. Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Oh, 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 oh.
kita pagi hari ini dan kita siapkan persembahan kita untuk berkati pekerjaan Tuhan tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini firman-Mu meneguhkan kami. Kau berkati setiap pujian, Kau berkati setiap apa yang kami lakukan oleh hamba-hamba-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan mari jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ulanglah, bawalah serta berkat Tuhan yang menjadikan engkau perwakilan kerajaan Kristus dimanapun kau berada. Sebab Tuhan sudah dan akan selalu memberkati-Mu, melindungi-Mu, dan memberikan damai sejahtera-Nya kepadamu. Kiranya sinar wajah-Nya menerangi-Mu, sehingga hidupmu memantulkan kemuliaan Tuhan. Sehingga engkau menjadi berkat di keluarga dan dimanapun kau berada. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupanmu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya dan siap untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.